gabungkan atau hambatan gabungan antara seri dan paralel. Ada 5 buah hambatan dengan masing-masing 30, 10, 40, 20, dan 60 ohm. Nah, sekarang tentu kita sederhanakan dulu rangkaian ini. Nah, tentukanlah arus pada rangkaian dan arus pada hambatan 40 ohm. Jadi arus pada rangkaian, jadi arus yang mengalir, kemudian nanti arus pada hambatan. Jadi di sini berapa pula I-nya di hambatan 40 ohm. Nah, jadi langkah kita yang pertama adalah kita sederhanakan dulu rangkaian ini. Maka kita sederhanakan rangkaian ini. Nah, ini menjadi seri. Jadi R seri. Kemudian yang 40 dan 20 ini juga seri. Ini kita serikan lagi, kemudian kita paralelkan dengan yang di bawah. Berarti berapa seri penggantinya? Jadi R serinya yaitu 30 ditambah 10, maka ini menjadi 40 ohm. Berapa R seri yang ini? R seri yang ini yaitu 40 ditambah 20, ini menjadi 60 ohm. Jadi rangkaiannya menjadi ini nilainya. Hambatan seri yang pertama R seri 1 yaitu 40 ohm. Kemudian R seri yang kedua yaitu 60 ohm. Kemudian kita paralelkan dengan R yaitu 60 ohm. Nah, maka ini menjadi R seri 1. Nah, ini paralelnya. R paralel, maka seper R paralel yaitu 1/60 ditambah 1/60. Berarti 60 per R paralel sama dengan 60/60 ditambah 60/60. Berarti ini 60 per R paralel sama dengan 2. Jadi R paralelnya menjadi 30 ohm. Nah, jadi dapatlah R paralelnya 30 ohm. Jadi rangkaian ini kalau kita sederhanakan, ini menjadi R seri 1 tadi yang nilainya 40. Kemudian ini menjadi R paralel yang nilai R paralelnya adalah 30. 1/60 ditambah 1/60, ini menjadi 30 ohm. Nah, berapa arus yang masuk ke rangkaian? Di rangkaiannya seri, maka ada I di sini. I sama dengan V per R seri. Maka kita serikan lagi nih. 40, 30 menjadi R seri yang keduanya menjadi 70 ohm. Berarti berapa sumber tegangannya? Sumber tegangannya 600, atau kita ganti aja ya, kita ganti memudahkan angka kita 700. Jadi 700 per R serinya 70, maka ini menjadi 10 ampere ya. 700 bagi 70, 10 ampere. Jadi arus yang masuk ke rangkaian itu 10 ampere. Nah, ingat ya, kalau ibu bikin A, B, C, di sini ada titik D, kemudian di sini ada E. Nah, sekarang kita lihat. Tadi arus yang masuk ke rangkaian yaitu 10 ampere. Nah, mana rangkaian sederhana kita yang terakhir? Sederhana kita yang terakhir nih dia. Rangkaian akhir kita seri. Ya. Kemudian ini sumber tegangannya yang 700 volt. Berarti ada I. Berapa I ini? I ini 10 ampere. Ya, arus yang mengalir di rangkaian 10 ampere. Berarti mana serinya? Yang serinya adalah yang seri ini dengan yang paralel ini. Ya, ini
seri, kemudian ini paralel. Antara seri dan paralel juga tersusun secara seri, berarti arusnya sama. Berarti yang masuk ke rangkaian ini 10 ampere, yang masuk ke paralel ini juga 10 ampere. Kemudian kita tinjau lagi. Mana kita tinjau? Kita tinjau nih. Nah, kita tinjau untuk yang ini arus yang ke AB akan sama dengan arus yang ke BC. Karena hambatannya seri. Apa nih yang terbagi? Yang terbagi adalah beda potensial. Beda potensialnya akan terbagi antara AB dan BC. Nah, kemudian setelah ini terbagi, kemudian ini susunannya secara paralel. Antara CD dan DE nanti arusnya sama. Yang 10 ampere ini akan terbagi. Berapa terbaginya? Berapa untuk yang di atas, berapa pula untuk yang di bawah. Logikanya karena dia sama, 40 dan 60, 40 dan 20, hambatan penggantinya 60, di bawah hambatannya juga 60, maka yang 10 ini akan terbagi. Berapa terbaginya? Karena sama 60, bagi aja sama banyak, maka ini menjadi 5 ampere ke atas, 5 ampere juga ke bawah. Nah, jadi mana pertanyaan kita? Tentukan arus pada rangkaian dan arus pada hambatan 40 ohm. Berapa besarnya arus ke rangkaian? Arus ke rangkaian yaitu 10 ampere. Nah, kemudian berapa untuk yang 40 ohm? Karena dia terbagi tadi, maka di 40 ohm arusnya adalah 5, sementara di 20 ohm arusnya juga 5. Kenapa 5? Karena arus yang mengalir di CDE akan sama. Berapa hambatannya? Ada 2 hambatan, 40 ohm dan 20 ohm. Nah, pada hambatan seri karena arusnya sama, maka arus yang mengalir ke hambatan 40 ohm akan sama dengan arus yang mengalir ke hambatan 20 ohm. Dah ya, untuk menyelesaikan hambatan gabungan antara seri dan paralel kita gabung, maka langkah kita adalah cari terlebih dahulu hambatan penggantinya, kemudian dengan menanamkan konsep apa yang menjadi ciri dari hambatan seri dan apa yang menjadi ciri dari hambatan paralel. Sebelumnya yang menjadi ciri hambatan seri ya arus yang mengalir ke masing-masing hambatan sama, sementara beda potensialnya terbagi. Kemudian sebaliknya pada hambatan yang tersusun secara paralel, beda potensialnya yang sama dan arusnya akan terbagi.